Sehat, selamat datang di podcast Kampus Inspirasi, tempat kita ngobrol santai tapi tetap relate sama kehidupan mahasiswa. Kenalin, aku Kartika Ayu. Di episode kali ini, kita bakal bahas topik yang pasti lagi dirasain banyak mahasiswa nih, apalagi yang baru mulai semester baru. Tema kita hari ini adalah survival guide semester baru. Gimana sih biar gak keteteran? Mulai dari tugas numpuk, jadwal padat, sampai rasa males yang tiba-tiba datang. Tenang, kalian gak sendirian. Nah, supaya obrolan kita ini makin berbobot dan juga bermanfaat, hari ini aku nggak sendirian nih. Sudah hadir bersama kita Kak Marcella Febrianti selaku Ketua Umum MPM Poltekkes Kemenkes Palembang periode 2026. Halo Kak Marcella. Halo, Apa kabar nih Kak? alhamdulillah baik. Ya, terima kasih banyak ya Kak sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol bareng kita. Boleh dong Kak perkenalan diri singkat dan juga ceritain nih kesibukan Kakak saat ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcella Febrianti. Saya saat ini kuliah di jurusan kebidanan, program studi sarjana terapan kebidanan, dan saat ini kesibukan saya organisasi, yaitu saya ikut di Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Palembang. Oke, keren ya narasumber kita hari ini. Oke, baik. Seperti yang kita tahu nih Kak, awal semester itu kan biasanya identik sama semangat baru. Tapi di balik itu kan pasti tugas udah mulai berdatangan, jadwal itu makin padat, dan juga adaptasi itu nggak selalu gampang. Banyak mahasiswa yang kaget karena ritmenya itu beda dari semester sebelumnya. Nah, menurut Kak Marcella sendiri, apa sih tantangan yang paling umum yang biasanya muncul di awal semester baru? Oke, mungkin kalau menurut saya tantangan yang sering muncul, terutama buat mahasiswa baru nih ya, biasanya itu ya benar kayak ritmenya yang beda dari semester sebelumnya, mata kuliahnya semakin susah, terus juga pemahaman dosennya, terus dosennya juga banyak yang baru, serta mungkin kurangnya konsultasi sama dosen ya. Jadi menurut saya itu sih yang paling sering, terus konsisten waktu sih dari mahasiswa. Kenapa ya Kak, banyak banget mahasiswa itu merasa semangat di awal tapi cepet banget tuh keteteran di minggu berikutnya. Oke, mungkin ya bener banget nih, sering terjadi ke mahasiswa nih, karena ngerasa tuh pas di awal gitu pasti kayak ngerasa, oh masih muda nih, aku masih suka, gampang kok, bisa kok, kayaknya aku suka banget nih mata kuliah ini segala macam. Biasanya kita tuh terlalu excited tuh di awal, tapi kita tuh denial kalau misalnya tubuh kita, fisik kita, terus mental kita tuh butuh istirahat, terus juga apa ya, butuh yang namanya tuh konsisten lah ke depannya tuh harus kayak gimana. Jadi pas di akhir-akhir tuh kita tuh sampai ya kecapean, kelelahan, kewalahan, bahkan bisa stres gitu loh. Makanya di akhir-akhir kita banyak keteteran gitu. Nah, menurut dari penjelasan Kakak itu yang kayak itu tuh pasti salah satu yang paling sering kita dengar dari mahasiswa, itu soal waktu ya, nggak bisa manajemen waktu. Nah, rasanya itu kayak 24 jam itu nggak pernah cukup, tugas numpuk, rapat organisasi, tapi di sisi lain juga kayak butuh istirahat dan juga waktu buat diri sendiri. Menurut Kakak, kesalahan apa sih yang paling sering dilakukan oleh mahasiswa mengenai manajemen waktu? Oke, mungkin kesalahan paling awalnya tuh ya, mahasiswa tuh paling sering kayak ngerasa aku bisa kok ngerjain ini, aku bisa ikut ini, bisa ikut ini. Jadi kayak terlalu excited tadi, jadi semuanya tuh mau diikutin sampai lupa tuh ngebagi waktunya. Harusnya tuh kita sebelum ikut apa-apa tuh benar-benar dilihat nih, oh kayak kita kan kampusnya kampus kesehatan ya, udah pasti padat banget gitu. Harusnya kita ingat kalau misalnya kita di kampus kesehatan itu biasanya belajarnya sampai kapan. Terus juga dilihat nih ritme organisasi ataupun UKM yang ingin kita ikutin, apakah sesuai atau tidak. Jadi sebenarnya kesalahannya tuh suka apa-apa tuh semuanya diikutin. Maklum ya, namanya masih baru, pasti semuanya pengen banget ikut ini, sebenarnya bagus. Cuma balik lagi ke konsisten manajemen waktunya sih. Nah, Kakak sendiri kan ini ikut organisasi ya, bahkan menjabat sebagai ketua umum nih. Gimana sih Kak cara nyusun jadwal kuliah, tugas, atau bahkan organisasi dan juga waktu buat istirahat itu biar tetap seimbang? Oke, kalau saya pribadi ya, cara nyusunnya bikin to-do list, terus juga blocking time. Nah, saya bilang blocking time, saya sendiri tuh kalau misalnya nggak terstruktur ya, pasti nantinya ada yang terawat, kayak sebenarnya wajar kalau misalnya ada yang kayak
jadwal-jadwal mendadak ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, sebenarnya wajar banget. Tapi kayak hal-hal yang udah kita tahu nih, kayak jadwal perkuliahan ataupun jadwal organisasi dan juga kegiatan istirahat, itu tuh benar-benar harus dibikin playlistnya. Oh, dari misalnya nih istirahatnya jam segini sampai jam segini, terus juga nanti belajarnya jam segini sampai jam segini. Itu sih menurut saya ya, karena penting banget sih manajemen waktu itu. Nah, menurut kakak tadi kan English itu penting ya kak. Nah, gimana sih kak caranya pakai itu tuh biar nggak jadi pajangan doang? Oke, emang ya sering banget kita tuh jadi pajangan aja tuh, dimana itu tuh dijadiin kayak jadwal, terus kita lihat oh aku harus ini ya gitu. Sebenarnya oke sih dibuat jadi jadwal, tapi mungkin bisa dijadiin jadi lebih santai ya, kayak kita tuh nganggapnya bukan jadwal aja, tapi udah kayak yang oh ini tuh udah nyaman loh keseharian aku, jadi nggak terbebani gitu loh. Karena kita tuh biasanya kenapa jadi pajangan aja tuh kayak wah kok harus gini ya, capek nih, aduh udah deh coba istirahat dulu. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi bener-bener yang seharusnya tuh dibikin santai aja, kayak oh aku nih harus ini, berarti aku harus siapin ini. Oke, itu nggak boleh deh jadi pajangan aja. Aku harus ingat tujuan aku awal tuh apa gitu loh. Aku ikut organisasi tujuannya apa, aku masuk ke kampus itu tujuannya apa gitu. Kalau bahas to-do list ya kan, banyak tuh mahasiswa yang udah punya niat, udah buat book planner, to-do list juga di semester awal. Tapi kayak di tengah-tengah itu udah mulai kehilangan fokus tuh kak, apalagi kalau udah tugas datangnya tuh barengan sama rasa males, kak. Ini sering banget ya. Nah, menurut kak Marcella sendiri baca nggak sih kalau mahasiswa itu merasa ada niat, tapi malesnya juga itu lebih besar tuh kan? Sebenarnya wajar banget ya, karena sebenarnya bukan karena nggak ada niat ya masih itu. Sebenarnya kadang ada jadwal, beberapa jadwal tuh yang benar-benar tiba-tiba aja gitu loh. Kayak misalnya tiba-tiba rapat atau tiba-tiba dosennya harus schedule. Jadi kan kita tuh yang awalnya list kita tuh harusnya A, B, C, tiba-tiba jadi C, B, A gitu kan. Benar-benar yang langsung ganti gitu loh. Sebenarnya tuh itu wajar banget. Cuma kita tuh tetap harus konsisten aja menurut saya ya, karena menurut saya konsisten tuh penting banget, dan terus kita tuh harus coba tuh nge-upgrade diri kita. Oh berarti nih kalau misalnya tiba-tiba berubah gini, aku kedepannya harus bisa nih nge-handle-nya dengan cara apa, aku harus persiapin semuanya nih. Aku kedepannya kalau misalnya emang dia kayak gini, aku pasti udah siapin nih kalau misalnya tiba-tiba rapat atau tiba-tiba dosen masuk. Oke, aku harus udah siap dengan materi ini. Makanya kita tuh harusnya belajar itu kayak yang 2 hari sebelum hari itu. Jadi nanti pas di kayak Hamin jangan bisa kita apply lagi nih pembelajaran kita sebelumnya. Mungkin itu sih, jadi wajar lah hal itu. Kira-kira ada nggak sih tips dari kakak biar apa yang udah kita niatin itu tetap konsisten kak, walaupun kita jadwal kita padat atau bahkan merasa capek? Kalau tips ya, mungkin teman-teman bisa manajemen waktunya lebih oke lagi, terus lebih lihat juga sih diri kita, balik lagi ya kemauan diri sendiri, karena nggak bisa bikin jadwal, udah bikin to-do list tapi nggak konsisten gitu loh. Jadi bisa ya ke konsisten, terus kita juga tetap menjalankan semuanya tuh dengan santai sih. Kan ya kak, seringkali kita ngerjain tugas atau belajar itu di malam sehari sebelum tugas atau apapun itu dikumpul, atau yang kita tahu itu SKS kayak sistem kebut semalam. Menurut kakak sendiri SKS itu worth it nggak sih kak dilakuin oleh mahasiswa yang jadwalnya padat? Oke, SKS ya sistem kebut semalam sebenarnya tuh kadang kayak kita di kesehatan ya suka ada aja yang jadwalnya tiba-tiba berubah, atau dosen tiba-tiba ngasih tugas sama deadline-nya langsung di besok paginya, ada banget. Sebenarnya itu tuh bisa banget buat yang emang jadwalnya padat, tapi jangan dijadiin kebiasaan karena ini bakalan merubah apa yang udah kita tentuin dari awal gitu loh. Yang kalau emang tugasnya seharusnya deadline 3 hari, diusahakan kalau bisa di hari tersebut udah selesai. Kenapa? Karena biar kedepannya waktu istirahat, terus juga pekerjaan yang lain jadinya nggak keteteran gitu. Oke. Kadang tuh mahasiswa tuh sering fokus ya kak ke tugas, ke nilai, sampai lupa tuh sama kesehatan diri sendiri. Padahal kalau fisik sama mental itu nggak kejaga, justru yang bisa bikin performa kita saat kuliah itu menurun ya kak. Dan menurut kakak seberapa penting sih menjaga kesehatan di tengah kegiatan kuliah?
menurut saya penting banget sih, apalagi kesehatan mental itu menurut saya penting banget. Jadi kita tuh beneran harus ngasih time di mana kita tuh beneran refreshing. Kenapa dibilang refreshing? Karena kita ya, apalagi kuliahnya padat terus ikut organisasi, itu pasti lelahnya pakai banget loh sebenarnya. Nah, dengan cara kita kan suka ada libur tuh. Nah, di saat-saat libur itu bisa kita kasih space buat diri kita sendiri. Space-nya gimana sih, Kak? Ya bisa tuh kayak misalnya sebelum kalian udah mendekati libur kan pasti kita tahu tuh kayak 2 hari sebelum pasti dikabarin. Nah, kita tuh bisa kayak benar-benar pekerjaan organisasi, terus pekerjaan kampus diselesaikan semua. Benar-benar yang udah kayak oke nih, tanggung jawab aku di kampus aku udah selesai, tanggung jawab aku di organisasi udah. Jadi pada saat aku libur aku benar-benar kasih istirahat dan refreshing buat diri aku. Dan kita juga coba buat pelajarin diri kita sendiri. Aku sukanya apa ya, misalnya sukanya olahraga kayak saya nih, saya biasanya kalau misalnya lagi pengen refreshing atau pengen apa ya, memperbaiki ritme hidup saya tuh, saya biasanya pas di waktu-waktu senggang yang benar-benar saya kosong, saya sisain waktu space 1 hari dimana saya benar-benar buat diri saya me time gitu. Biasanya saya lari atau nggak saya gym. Biasanya juga saya suka sekali-sekali jalan-jalan ke mall, nonton sendirian. Karena kan kita butuh apa ya, benar-benar buat refreshing sendiri, dan yang ngerti diri kita tuh cuma diri kita. Jadi kesehatan mental kita tuh penting banget. Jangan sampai kita tuh ngerasa aku ikut organisasi ini emang tanggung jawab, tapi benar-benar yang terus-terusan jangan gitu loh. Karena kalau seandainya kedepannya kita lupa sama diri kita, semuanya juga bakalan kacau, mulai dari kampus, organisasi. Jadi seolah-olah semuanya nggak akan berjalan sih ke depan. Kita harus tetap mengutamain kesehatan sama mental kita ya. Iya gitu. Oke. Nah, setiap mahasiswa itu kan pasti punya cara bertahan masing-masing di semester baru ya Kak. Tapi biasanya itu ada beberapa prinsip sederhana yang sebenarnya itu bisa jadi pegangan bareng-bareng. Kalau boleh nih Kak, 3 tips dari Kakak biar mahasiswa itu bisa survive di semester baru Kak. Kalau kita dibilang 3 tips ya, mungkin bisa teman-teman itu manajemen waktu itu nggak cuma jadi pegangan aja, tapi juga ada konsistennya gitu loh. Aku harus ini, harus itu gitu loh. Terus konsisten dan tanggung jawab. Kenapa? Karena konsisten itu tuh penting banget. Kalau misalnya kita udah sekali aja tuh lupa terus nggak ngikutin, percayalah selanjutnya itu nggak akan sama lagi kayak yang udah kita bikin sebelumnya gitu sih. Ada nggak nih Kak pesan yang ingin disampaikan ke mahasiswa yang saat ini udah merasa kewalahan nih Kak pada baru semester awal? Oke, mungkin kalau misalnya buat yang udah kewalahan ya sebenarnya nggak apa-apa, kewalahan itu wajar banget. Apalagi buat kita yang nakes gitu loh, semuanya banyak yang tiba-tiba dan banyak jadwalnya padat. Kewalahan itu adalah hal yang wajar, tapi tetap harus ingat kalau misalnya kita itu berjalan itu maju ke depan gitu, jangan sampai kita stuck apalagi mundur ya. Jadi benar-benar harus konsisten ke depan dan ingat tujuan awal kita kuliah apa, tujuan awal kita mulai organisasi itu apa, itu sih. Wah, terima kasih banyak ya Kak bersama Badianti atas sharingnya. Banyak banget nih insight yang real life dan yang pastinya juga kepake buat teman-teman semua. Buat kamu yang lagi dengerin podcast ini, ingat ya, nggak apa-apa kalau belum sempurna di semester awal. Yang penting mau belajar dan juga konsisten pelan-pelan. Aku, Kartika Ayu, pamit undur diri. Terima kasih sudah dengerin podcast Kampus Inspirasi. Dan tentunya terima kasih juga buat sobat kampus yang sudah mendengarkan episode ini. Jangan lupa follow podcast kita di Instagram Public Speaking Poltekkes Palembang biar gak ketinggalan episode lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan juga tetap jadi mahasiswa berintegritas. Kampus Inspirasi, obrolan santai, insight berarti.